Saham emiten tambang emas tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG dengan 3 saham menjadi penopang utama diantaranya saham AMMN ditutup melesat 9,03% di level Rp7.850 per saham. Saham Antam ditutup melonjak 10,76%. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil ditutup menguat tipis di perdagangan di hari Senin awal pekan dan IHSG bertahan di zona hijau ditopang penguatan saham emiten emas saat saham konglomerasi jadi pemberat utama IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,27% di level 8.975,33 di akhir perdagangan Senin. IHSG masih bergerak fluktuatif sempat ke intraday tertinggi di Senin di level 9.058,46 dan intraday terendah di 8.923,527. Indeks sektoral yang menguat sektor barang baku melesat 4,45%, sektor transportasi dan logistik naik 1,67%, dan sektor barang konsumen non-cyclical menguat 0,41%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor energi turun dalam 2,39%, sektor properti dan real estate koreksi dalam 2,04%, dan sektor barang konsumen cyclical melemah 1,97%. Saham emiten tambang emas tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG dengan 3 saham menjadi penopang utama diantaranya saham AMMN ditutup melesat 9,03% di level Rp7.850 per saham. Saham Antam ditutup melonjak 10,76% di level Rp4.760 per saham, dan saham Arci ditutup menguat 4,91% di level Rp2.030 per saham. Saham BRMS naik 2,40% di level Rp1.280 per saham. Saham emas ditutup melejit 18,22% di level Rp7.300 per saham. Saham HRTA ditutup menguat 4,72% di level Rp2.440 per saham. Saham MDK ditutup menguat 4,56% di level Rp3.440 per saham. Saham PSAB ditutup naik 2,42% di level Rp635 per saham. Adapun saham-saham emiten konglomerat kompak berbanding kinerja IHSG, diantaranya saham Bumi ditutup anjlok 7,78% di level Rp332 per saham. Saham PTRO ditutup tergelincir 9,26% di level Rp8.325 per saham. Saham UBA ditutup melemah dalam 13,26% di level Rp1.600 per saham. Saham Dewa ditutup tertekan 8,03% di level Rp630 per saham. Sementara itu, investor kompak mencermati pergerakan harga emas dunia yang kembali mencetak rekor baru dan resmi menembus level psikologis di $5.000 Amerika per troy ounce. Harga emas kembali mencetak rekor setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika telah mengerahkan kapal ke arah Iran. Pernyataan tersebut meningkatkan ketegangan geopolitik dan mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Berbagai sumber untuk ID Action. Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini di tengah dinamika politik dalam negeri yang terus berlangsung. Dalam pertemuan kebijakan yang akan berakhir pada hari Rabu, The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga di kisaran 3,5 sampai 3,75%. The Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini, meski agenda kebijakan moneter saat ini dibayangi oleh investigasi kriminal pemerintah Trump terhadap Ketua The Fed Jerome Powell, upaya pemecatan kontroversial terhadap Gubernur Fed Lisa Cook, dan proses nominasi pengganti Powell yang akan menjabat mulai Mei mendatang. Hanya tersisa 3 pertemuan kebijakan resmi dalam masa 8 tahun Powell sebagai pimpinan Bank Sentral Amerika, namun transisi yang biasanya mulus ini berubah menjadi periode yang berpotensi mengganggu stabilitas. Powell menghadapi keputusan sulit apakah akan tetap menjadi gubernur The Fed di bawah penggantinya. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat mungkin akan memutuskan apakah Cook menjadi gubernur The Fed pertama yang dipecat oleh Presiden, dan calon pengganti Powell harus meyakinkan senator Amerika bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Trump. Dengan banyaknya dinamika politik, debat kebijakan moneter hampir menjadi sorotan kedua meski para analis saat ini masih memperkirakan bahwa mekanisme independensi institusi The Fed tetap akan bertahan. Ekspektasi inflasi berbasis pasar dan imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat sejauh ini belum menunjukkan kekhawatiran luas mengenai masa depan The Fed. Adapun pertemuan 2 hari The Fed akan berakhir pada Rabu dengan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50% sampai 3,75%.
berbagai sumber IDX Channel. Harga emas melesat ke rekor tertinggi di atas $5.100 per ons pada perdagangan di hari Senin seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah memanasnya ketegangan geopolitik. Emas spot melonjak 2% menjadi $5.077 per ons setelah sempat menyentuh rekor $5.110. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari melesat 2,1% ke posisi 5.080 per ons. Dan ketegangan geopolitik terbaru muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif 100% terhadap Kanada jika negara tersebut melanjutkan kesepakatan dengan China. Sementara itu, perhatian investor turut tertuju pada potensi intervensi terkoordinasi di pasar mata uang oleh otoritas Amerika Serikat dan Jepang serta agenda rapat The Fed pekan ini. Sepanjang tahun 2026 harga emas melesat hampir 18% setelah meroket 64% sepanjang 2025 dan tahun lalu emas juga mencetak tonggak penting dengan menembus level $3.000 dan $4.000 untuk pertama kalinya. PT Samindo Resources Tbk mendirikan anak usaha baru bernama PT Sentra Terra Indonesia sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan. Ya, Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk Ahmad Zaki Natsir menyampaikan bahwa pendirian anak usaha tersebut telah dilakukan pada 23 Januari 2026 bersama dengan PT Trasindo Murni Perkasa. Adapun anak usaha baru tersebut akan menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate, konstruksi, penyediaan makanan dan minuman, serta aktivitas penunjang lainnya. Dalam struktur kepemilikan modal, perseroan menggenggam 90,9% saham Sentra Terra Indonesia senilai Rp269,73 miliar. Sedangkan TMP memiliki 0,1% saham dengan nilai Rp270 juta. Pemirsa, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK melakukan injeksi modal senilai Rp250 miliar ke entitas anak PT Industri Pameran Nusantara atau IPN. Ya, aksi korporasi ini dilakukan melalui penerbitan 14,7 juta saham seri B dengan nilai nominal Rp17.000 per saham dan seluruh saham baru tersebut diambil sepenuhnya oleh CBDK. Seiring penerbitan saham baru tersebut, IPN juga meningkatkan modal dasar menjadi Rp8 triliun. Modal dasar ini terdiri dari 10.000 saham seri A dengan nominal Rp1 juta per saham dan 470,03 juta saham seri B dengan nilai Rp17.000 per saham. Setelah tambahan modal ini, kepemilikan CBDK di IPN meningkat menjadi 99,993% dari total modal ditempatkan dan disetor. Sekretaris Perusahaan CBDK Yohanes Esmond Budiman menyatakan penambahan modal bertujuan memperkuat struktur permodalan dan kapasitas keuangan IPN, khususnya untuk mendukung pengembangan fasilitas meetings, incentives, conferences, and Exhibitions atau MICE melalui Nusantara International Convention and Exhibition NICE. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2025 dan diharapkan menjadi elemen strategis pengembangan CBD PIK 2. Transaksi ini tidak memberikan dampak material secara operasional namun diharapkan mampu meningkatkan nilai portofolio CBDK secara berkelanjutan.